Milenial, generasi antisosial. Memahami kaum milenial adalah memahami selera yang baru. Penting untuk kita memahami generasi milenial karena saat ini mereka merupakan calon orang kaya baru. Dan di tahun ke depan hingga tahun 2030, merekalah orang yang kaya tersebut. Internet, media sosial, dan digital apps memberi milenial berbagai keunggulan yang tidak dimiliki generasi sebelumnya. Seperti akses informasi dan pengetahuan yang begitu luas, kemampuan analitik yang mumpuni, kecepatan berpikir tak tersaingi, dan kemampuan kerja multitasking yang tak tertandingi. Namun semua keunggulan itu bukan tanpa biaya. Milenial yang begitu tergantung pada teknologi dan waktunya habis untuk bergumul dengan layar smartphone menjadikan mereka kehilangan kemampuan dasar berinteraksi dan bersosial atau basic social skill dengan orang lain. Apa yang terjadi? Milenial jadi antisosial. Social skill yang sepele saja seperti berjabat tangan, sopan santun kepada orang yang lebih tua, berbasa basi saat mulai percakapan, bertata krama, memainkan gesture dan body language, memainkan ekspresi muka, memainkan intonasi pengucapan, menyapa orang lain, menyela pembicaraan, menciptakan first impression, hingga berpakaian dan manners di tempat kerja. Mereka hampir tidak memiliki. Kalau social skill yang paling dasar saja milenial nggak becus, apalagi untuk social skill yang lebih kompleks seperti mengelola konflik, menciptakan konsensus, leadership skill, bernegosiasi, memotivasi, mengharmoniskan teamwork, atau berkolaborasi dengan banyak orang. Benar, milenial kill basic social skill. Survei di Amerika menemukan kondisi yang memprihatinkan mengenai lemahnya social skill kaum milenial ini. Sekitar 65% milenial di Amerika merasa tidak nyaman berinteraksi dengan orang lain secara face to face. Sekitar 80% dari mereka lebih menyukai bercakap-cakap secara digital melalui texting atau email. Sungguh ironis, ketika generasi milenial mampu mencapai kemampuan termutakhir di abad 21, yaitu kognitif mereka, analytical mereka, hard skill mereka, dengan bantuan beragam teknologi canggih, mereka justru terbelakang dalam hal kemampuan berinteraksi sosial. Masalah emosional, sosial, soft skill lainnya paling dasar dan paling sepele, mereka lemah sekali. Sumbernya adalah ketergantungan milenial pada smartphone dan apps. Untuk mumpuni menjalankan basic social skill, mereka harus melatihnya setiap saat dengan berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung face to face dengan orang di sekelilingnya. Ini harus kita lakukan demi milenial kita yang tangguh. Milenial adalah generasi yang dibesarkan oleh Facebook dan berbagai apps. Sejak kecil komunikasi dan interaksi mereka lebih banyak dilakukan melalui smartphone. Baik melalui texting, email, posting di blog, atau update status di media sosial. Melalui interaksi secara online, itulah sikap dan perilaku yang mereka bentuk. Kini, sebagian aktivitas mereka kaum milenial tergantung pada apps, mulai dari pemesan pizza, mendengarkan musik, menonton film, merencanakan liburan, berolahraga, nge-gym, berkencan, dan mencari jodoh atau dating, hingga mengikuti seminar dan perkuliahan. Semua ini bisa dilakukan tanpa bercakap-cakap dan berhubungan face to face dengan orang lain. Dengan bekal smartphone dan apps di tangan, memang benar milenial menjadi generasi yang paling mandiri, independen, dan produktif. Namun, semakin sedikit waktu mereka dialokasikan untuk berhubungan dan berinteraksi secara fisik dengan orang lain. Basic social skill mereka tak pernah terbentuk dan terasah. Ketika berhubungan dengan orang lain dilakukan melalui texting, maka otomatis kemampuan mereka dalam mengatur roman muka sesuai emosi, menyesuaikan intonasi suara, mengatur eye contact, dan memainkan gesture dan body language sudah tidak dibutuhkan lagi. Kalau kemampuan dasar bersosial ini tidak pernah dilatih, maka otomatis fungsi-fungsi dasar ini akan mandul. Itu secara sosial. Kalau secara bisnis, sahabat melihat peluang kan bagaimana menggarap kaum milenial ini? Gampang kaum milenial itu digarapnya.